dari buku tadi. Untuk kekurangan buku ini sepertinya tidak ada kekurangannya dari pembaca, kurang kosakata gitu ya, kurang bank kosakata. Jadi banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab, jadi harus buka kamus lagi, buka Google lagi apa maksud seperti itu. Kita sampai ke hadis di layar ini. Mari kita bersama memahami, menyamakan persepsi dengan apa dari makna dari dakwah itu sendiri. Oh ya, jadi untuk yang saya bagikan ini dengan satu saja itu ada di bab 1 dan di bab 2. Untuk subbabnya subbabnya ada di aku berdakwah kepada Allah dengan subbab luasnya ranah dakwah. Yang kedua, katakanlah ini jalanku, sebab sedikit kawanannya. Nah, kembali ke makna dakwah itu sendiri. Secara sederhana, dakwah berarti mengajak, memohon, mengundang, menjamu, di mana semua aktivitas tersebut lagi-lagi bermuara kepada berimannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada, maaf ya. Ya, aku potong. Bu Farida boleh di-mute nggak? Udah, Ustazah. Makasih ya, suaranya kelelep. Makasih. Oh iya, ya nggak kedengeran ya. Boleh dilanjut, Ustazah? Ya, tafadhol, sudah ada. Iya, tadi. Sampai banget tuh udah digembleng. Iya, jadi itu muaranya dakwah ya. Jadi bermuara kepada berimannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat yang paling agung itu adalah keberadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena gelarnya yang al-alamin. Gelarnya menjadi rahmat seluruh alam, mutlak seluruh alam. Alam malaikat, alam jin, alam hewan, terutama alam manusia. Dan alam manusia ini sendiri pun dibagi menjadi dua. Alam manusia yang beriman dan alam manusia yang kafir. Untuk rahmat bagi manusia yang beriman adalah turunnya hidayah, turunnya petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan kehadiran Rasulullah ini menjadi penguat iman bagi orang-orang yang sudah ada di hatinya keimanan, seperti itu. Untuk orang-orang kafir, untuk kaum manusia bagiannya kafir, tetap juga diberi rahmat atau mendapatkan rahmat Rasulullah. Yaitu Allah tidak mengazab orang-orang kafir secara langsung. Allah tidak membinasakan kaum kafir Allah tidak mengazab, Allah tidak membinasakan kaum kafir pada kaum Nabi Muhammad ini secara langsung seperti kaum-kaum yang terdahulu. Seperti itu. Jadi selayaknya kita kaum umat dari Rasulullah SAW sudah sepantasnya meneladani, mengikuti ajaran beliau. Dan kita kaum dari Rasulullah SAW ini sudah sepantasnya menyebarkan hal-hal baik itu. Nah, dari peneladanan secara langsung itu, peneladanan Rasulullah dan membagikannya itu, maka itu yang disebut dengan dakwah dari dakwah itu sendiri gitu. Jadi tidak lagi mengkotak-kotakan dakwah ini hanya untuk para ulama, para habib dan lainnya. Karena sejatinya dakwah ini sudah menjadi fitrah manusia yang bermasyarakat seperti itu. Jadi sampailah kepada hadis ini. Kita adalah kaum yang paling akhir, tapi paling awal, dan kita adalah kaum yang pertama-tama memasuki surga. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, maksudnya
apa maksud dari hadis Rasulullah ini. Jadi dijelaskan bahwa kita adalah kaum yang belakangan ditampilkan di sejarah umat manusia. Tetapi kita pula kaum terdahulu yang diizinkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan masuk atau tidak akan terbuka pintu surga sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka surga itu sendiri. Seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sini Ustazah ada game board alfabet. Ya, jadi nanti kita sedikit murojaah aja, siro-siro gitu ya, sedikit aja, nggak banyak. Jadi nanti kalau saya tanya boleh tolong mohon punten dijawab ya, Ustazah, biar perlu dikit itu. Jadi ini rules-nya bisa ditarik secara diagonal, ya, mau vertikal atau horizontal atau hurufnya kebalik, boleh. Yang penting ketemu jawabannya. Udah siap Ustazah? Saya tanya. Udah. Nomor 1, putra dari Nabi Zakaria. Yahya. Yahya. Yang mana ada nggak jawabnya? Di baris keberapa Ustazah repeat? Itu ada baris ketiga. Oh iya, Masya Allah, Kak Trisna. Betul. Nomor 2, Nabi yang menerima kitab Zabur. Siapa Ustazah? Nabi yang menerima kitab Zabur. Daud tuh di ujung Sebelah kiri. kanan. Oh iya, pojok. Daud. Masya Allah, luar biasa 100. Good. Siapa Nabi yang diberi gelar Bapak para Nabi? Ibrahim. Masya Allah, 100. Paling atas. Udah. Lanjut. Nabi yang memiliki unta betina yang keluar dari batu. Nabi Saleh. Baris kedua. Masya Allah, Ustazah. Lanjut ya. Nabi Mantap, yang Cing dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf. Yusuf. Mana jawabannya Baris mana? ketiga. Baris ketiga. Terbalik. Dari kanan ke kiri. Iya, Masya Allah. Terakhir, Nabi yang disebut namanya banyak 136 kali dalam Al-Quran. Nabi Muhammad. Muhammad. Baris keempat. Baris keempat. Nabi Baris Musa. keempat. Ayo, siapa yang bisa Muhammad siapa yang jawab? Nabi Musa siapa yang jawab? Aku. Ah ya. Ya. Ustazah Vera, Nabi Musa yang mana? Ini tadi. Jawabannya Itu Aku Musa diagonal. ini ya. atas. Yoi. 100. Iya betul. Nabi yang disebut namanya sebanyak 136 kali dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad disebutkan hanya 4 kali dalam Al-Quran. Udah habis ya Ustazah gamenya. Kita lanjut ke bab yang kedua. Ini adalah perbandingan likuan jalan dakwah Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Tadi yang sudah disebut di awal bahwa Nabi Musa namanya disebut sebanyak 136 kali. Nah, di buku ini beliau Ustadz Salim menyatakan bahwa barangkali kisah Nabi Musa ini harus banyak diulang. Karena kenapa? Karena untuk menjadi penyemangat dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 4 aspek atau 4 poin yang menjadi perbedaan atau perbandingan likuan jalan dakwah beliau. Yang pertama di poin jasmani pribadi. Untuk Nabi Muhammad SAW, siapa yang tidak tahu bahwa beliau tumbuh berkembang di suatu kampung Bani Sa'ad yang terkenal dengan kemampuan bahasa Arabnya yang sangat bagus, masih murni, begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu selalu menyesuaikan dengan target dakwahnya. Misal beliau sedang berbicara atau menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, maka
Rasulullah SAW juga menyampaikan dengan dialek atau logat Quraisy. Juga ketika beliau menyampaikan dengan orang-orang Yaman, maka beliau berdialog dengan dialek atau logat orang Yaman. Dan begitu seterusnya. Rasul ini terkenal dengan kefasihan berbahasa Arabnya. Seperti itu. Sedangkan Nabi Musa ini terkenal karena gangguan yang ada pada mulutnya. Maaf gitu ya, cadel gitu ya. Sehingga ketika mendakwahi Firaun menjadi perundungan di tengah-tengah kaum Firaun gitu ya. Bahkan Firaun berkata, maka tidak ada orang lain yang bisa diutus oleh Tuhanmu. Karena kamu sendiri dalam berbicara saja sudah tidak jelas itu. Jadi, yang menjadi perbedaan jasa pribadi manusia pada kefasihan dalam berbicara. Lanjut, yang kedua, catatan masa lalu. 40 tahun Nabi hidup dengan gelar Al-Amin. Amanah, dapat dipercaya, kemudian jujur, benar, dan gelar baik yang sangat banyak. Sedangkan Nabi Musa hidup dengan catatan masa lalu dengan latar belakang dosa yang membayang-bayanginya. Yaitu beliau pernah suatu hari berada di kumpulan gitu ya, Bani Israel dan orang-orang Kipti, orang-orang Mesir, ini Kipti. Karena merasa bahwa Nabi Musa ini adalah keturunan dari Bani Israel, kemudian di situ ada pertarungan gitu atau perdebatan dari orang Kipti dan Bani Israel. Dan Nabi Musa merasa bahwa saya bukan orang Kipti gitu, jadi saya harus membela orang-orang Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa memukul gitu ya, menonjok orang Kipti dan akhirnya langsung meninggal orang Kipti itu. Jadi di situ masa lalu Nabi Musa yang selalu membayang-bayang dengan amanah atau yang harus diembannya gitu ya, yaitu tadi dakwah. Dan dakwahnya pun harus di Mesir, di mana dosanya ini atau catatan masa lalunya ini ada di situ gitu. Kalau Ustaz Salim bilang, kalau bikin dosanya di Bekasi, terus dakwahnya di Jogja mungkin masih diterima. Tapi kalau udah bikin dosa di Bekasi, dakwahnya di Bekasi, ya kita udah langsung kebayang ya gimana nyinyir-nyinyiran netizen gitu. Nyinyir-nyinyiran umat lainnya kayak gitu. Itu juga yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya hubungan dengan musuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa besarnya Rasul gitu ya, dari kecil hingga besar, lalu juga dalam lindungan keluarganya, gitu, sahabatnya. Kemudian udah ada musuh yang jadi dari baik kemudian ke jahat gitu ke Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Musa yang harus didakwahinya adalah Firaun, di mana dia tumbuh kembang, tumbuh besar di lingkungan Firaun. Maka dari itu Allah abadikan kata-kata Firaun di dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya, bentar ya Ustazah, saya nyontek dulu. Apa contekannya ya? Kita lanjut ke para sahabat aja ya Ustazah. Ini bisa dicek di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18-19. Intinya di situ Firaun ini membanding-bandingkan gitu ya, harus Nabi Musa alaihissalam ini harus balas budi seharusnya ke keluarga Firaun karena sudah dari keluarga Firaun ini sudah merawat beliau seperti itu.
Jadi ini juga yang memberatkan gitu ya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang aman dari segi hubungan dengan musuh, dan Nabi Musa ini sangat tidak aman karena yang didakwahinya ibaratnya keluarganya dia sendiri gitu. Meskipun keluarganya beda darah seperti itu. Lanjut ke para sahabat. Hubungan para sahabat. Kita semua sama-sama tahu banyak sekali kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah heroik di mana para sahabat ini mewakafkan hartanya, bahkan nyawanya untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Berbeda dengan Nabi Musa. Ada yang tahu nggak Ustazah, Nabi Musa dibersamai oleh siapa dalam dakwahnya? Khidir. Ya betul. Ya, kalau Nabi Khidir itu sebelum Musa ditemukan atau disuruh ke dakwah ke Bani Israel. Jadi ke Nabi Khidir dulu, baru setelah itu dikirimkan saudaranya itu Harun. Ya, jadi sahabat atau yang membersamai Nabi Musa ini adalah Harun. Di mana saat itu pun ketika dibersamai oleh Harun, kemudian Nabi Musa alaihi salam ini pergi ke Bukit Tur Sina gitu ya, berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini berbuat zalim, bukan berbuat zalim, berlaku jahil lagi gitu. Karena ditinggal oleh Musa alaihi salam. Dan Nabi Harun nggak bisa apa-apa, cuma diam menyaksikan Bani Israel ini yang kembali lagi ke kebodohannya gitu, ke zaman kebodohannya seperti itu. Jadi tidak ada perlawanan di situ. Ini juga keadaan Bani Israel di Gunung Sinai. Jadi Bani Israel ini terkenal ya, disebut terus di dalam Quran karena dari beberapa keturunan Nabi sudah tidak bisa memegang lagi atau meluruskan Bani Israel ini. Kalau bahasanya beliau degil gitu ya, susah untuk diluruskan. Bagaimana keadaan Bani Israel di Gunung Sinai? Saat itu Allah sudah turunkan makanan gitu ya, dalam keadaan mereka yang sangat lapar, kemudian diturunkan makanan. Ternyata bukan malah bersyukur, tapi Bani Israel ini malah menyuruh Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya. Mereka bilang Tuhannya di situ, bukan Tuhan kami atau Tuhan kita gitu. Karena di situ pun ternyata mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyuruh Nabi Musa untuk memintakan hidangan-hidangan lain untuk mereka santap seperti itu. Dari kejadian-kejadian bersama Firaun sampai adanya mereka di Gunung Sinai ini, padahal mereka sudah diperlihatkan secara langsung mukjizat kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari tangan yang bercahaya, kemudian tongkat yang berubah jadi ular, kemudian laut yang terbelah, airnya berdiri di sisi kanan kirinya. Tapi pun itu belum bisa membuat mereka beriman. Ketika sudah sampai di Gunung Sinai, kemudian mereka melihat adanya patung sapi yang bisa bersuara. Itu dibuatkan oleh Samiri. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam pulang dari Bukit Tur Sina, mereka malah meminta Nabi Musa untuk membuatkan patung itu. Jadi di sini terlihat perbedaan dari jalan dakwah atau likuan dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sering sekali ketika Nabi Muhammad SAW ini merasa lelah dalam dakwahnya, sudah disakiti oleh musuh-musuhnya berulang kali, pasti Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya rahimallahu akhi Musa faqad udhiya asyadda min hadza. Semoga Allah menyayangi saudaraku Musa
Sungguh dia pernah disakiti lebih parah dari ini semua. Jadi, Ustaz Ustazah, adakah yang kesepiannya di jalan dakwah ini melampaui Musa alaihi salam? Jadi ini kesimpulan dari yang saya bagikan hari ini. Yang pertama di awal tadi bahwa setiap muslim memiliki amanah dan kewajiban untuk mengemban dakwah. Yang kedua, semoga kita semua selalu senantiasa mengupgrade semangat dakwah kita. Yang terakhir, siap atas resiko dakwah. Dan semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah di jalan dakwah, di jalan kebenaran. Terakhir, sebelum saya tutup, ini ada satu paragraf yang kalau misalnya kita baca sendiri gitu ya, dalam keadaan tenang, ini cukup menyayat hati gitu. Jalan menuju Allah adalah jalan Nabi Adam kelelahan. Nabi Nuh mengeluh, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Ismail dibaringkan untuk disembelih, Nabi Yusuf dijual dengan harga murah dan penjara bertahun-tahun, Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya disembelih, Nabi Yunus terombang-ambing di samudera dalam perut sekian lamanya, Nabi Ayub menderita penyakit, Nabi Daud menangis melampaui wajarnya, Nabi Isa berjalan sendirian, dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kefakiran dan berbagai gangguan. Sementara kita ingin menempuhnya dengan bersantai-santai serta bermain-main. Demi Allah, alangkah jauh. Demi Allah, bagaimana mungkin kan tergapai. Cukup dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi saudara yang lain. Dari saya, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Guru Mamdu, kapan? Malam ya. Tika di-mute dulu Ustazah Tika. Ayo ntar malam ayo. Ini dekat dari rumah Ana ini, dari Permais 3 rumahnya. Ayo. Tungguin ntar malam ya. Ini apa Matu? Besana. Ikut Home dulu. Pimpa Ustaz. Home Pimpa Trisna. Ikut guru. Home Pimpa Trisna, Mamduh, Haidar, Arif. Berarti terbukti Ustaz kata Ustaz Kholik itu. Masya Allah. Masya Allah. Ayo Guru Mamdu ya, saya tungguin jam 8. Ayo. Ayo. Pakai seragam apa? Nanti 8 pagi apa malam, Guru? Iya, siap. Tungguin ya. Guru, anak jemput. Bawa apa aja ini kita? Iya, bawa hantaran. WA dulu nanti kalau oke. Kita ke sana ya. Sudah nanti Japri ya, Guru. Japri. Siap. Ini apaan sih, ngomongin apa Ustaz? Ayo, ada informasi nggak? Buat kepanitiaannya dulu, Ustaz. Santai testing benar, Haidar. Ayo yang lagi udah tinggal yuk, biarin yang ini. Kayaknya mau ngerebutin Saadah tempat-tempat ya. Yes, ada. Ini kan Allah tutupi aibnya, jadi nggak kelihatan aja. Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Guru Mamdu. Udah cocok, Guru udah Mamdu. cocok. Udah nggak usah mikir 2 kali tuh, nggak usah mikir 2 kali. Ayo langsung ayo nih, udah jarang nih. Izin Guru ya. Langsung minta restu Ustaz Saiful. Langkah, ayo langkah. Ini nggak ada Ustaz Saifulnya ya? Ada nggak nih Ustaz Saifulnya? Ayo dari TM, ada yang ingin disampaikan dari TM? Saya kayak Ustaz. Guru. Tadi udah Pak Sada itu Pak Hadi sudah nyampein, nanti malam langsung ke rumah gitu. Ya, Masa ada jadi salting sih? bilang sama ibu ya, bilang sama ibu Bapak Guru Mamdu mau ke rumah gitu. Guru Mamdu nggak keluar, Guru. Ayo siap, Guru siapa? Ustazah ya, tungguin jam 8:30. Ustaz Hadis. Yes, Ustaz Hadis. Yes, Ustaz. Home Pimpa aja Ustaz Trisna, Haidar, Arif sama Mamduh. Sama Haidar. Mamdu dulu, yang tuaan. Yang tua nanti berarti ya. Yang tua.
sebagian. Ini boleh ditutup apa gimana? Ustaz Saiful ada nggak ya? Ada, Ustazah. Tapi kayaknya lagi Please ya. keluar ini deh dari Hang kayaknya. HP-nya Di ngehang WA. itu. aku dulu gitu. Iya, Iya, Ustaz Ustaz Sadam. ada tambahan nggak? Nanti yang mau ngobrol sama Saadah pribadi bikin grup chat WA aja ya. Asik. Ini ahlu Quran. Oke, untuk literasi berarti cukup ya? Buat teman-teman yang ini AMT mau dilanjut sekarang apa gimana? Kalau untuk kelas 9 kan udah nggak ada koordinasi nih, insya Allah langsung ke AMT aja. AMT panitianya semuanya apa yang di kelas 9 aja, Bu Sandy? Fokus ke AMT aja, kejadian simulasi gladi bersih untuk kegiatan hari Sabtu besok. Linknya sama nggak? Iya di sini aja, jadi kan ini Sadah ya, ini Sadah ya. Oke, berarti kalau gitu satu ustazah yang bukan AMT boleh live. Ya, Terima terima kasih. kasih. Alhamdulillah. Izin like. Ya. Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih izin live. Sama. Arif. Arif jangan live loh Lori. Lori harus selesai nggak? Masih ada. Ustazah saya live atau enggak ya? Ayo AMT aja. Kenapa? Ikut AMT enggak? Enggak usah Zain enggak. Enggak ya? Ada saya live ya. Ya, bye-bye. Kita boleh Trisna, live Ustaz Trisna. Emang ada Trisna. Trisna mah ikut. takut banget ketinggalan info. Tika AMT enggak? Bu Tika AMT enggak? Bu Tika Enggak ada kayaknya. See you, Bu Tika. Bu Dian, saya keluar nggak? Iya, Ibu. Terima kasih. Saja saya keluar nggak? Iya, buruan Tris sana. Hari-hari kenapa sih makhluk itu? Perasaan saya jadi peralatan dah di AMT. Pengen banget. Nggak jadi Trisna, nggak jadi. Di AMT nggak di Ada Mas. Jadi peralatan. Ngomong. Di Jadi peralatan apa? Jadi kan diperalat. Ya Allah, saya nggak diangkat jadi karyawan. Oke. Mirip Faiz ya? Mirip Faiz anak muridnya. Udah yuk, udah jam 1:30 nih. Udah Trisna, ayo. Aku di sekolah tahu, aku pengen cepet pulang. Udah. Ustazah saya pulang nggak? Keluar boleh. Gak usah sok imut ya, anak baru sok imut banget si Arif. Anak barunya terus ya. Astagfirullah. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk siang hari ini. Insya Allah hari ini kita akan simulasi gladi bersih untuk acara AMT di tanggal 3 nanti. Insya Allah dari jam setengah. Guru berarti dari jam 7 ya sudah hadir di sekolah sampai nanti acaranya jam 3. Insya Allah bersihnya ya 3:30 lah. Kemudian sebelum simulasi saya mau menyampaikan beberapa poin penting yang perlu Ustadzah garis bawahi dan diingat baik-baik. Yang pertama adalah nanti insya Allah di hari Sabtu ruangan tadi sudah koordinasi dengan Pak Oni di lantai 1 dan lantai 2 seperti yang sudah Ustadz Jai sampaikan tadi dari 7B sampai dengan ruang meeting ya sudah ada di grup, silahkan dibaca nanti dan menempati ruangannya masing-masing beserta dengan kakak alumninya. Kemudian nanti untuk Ustazah Sada mohon dibuatkan untuk nama ruangannya ya sama alumninya untuk ditempel di depan pintu. Jadi hari Sabtu nanti kalau bisa pagi-pagi sudah tertempel. Tadi sudah koordinasi juga dengan Satpam, minta tolong diarahkan untuk kakak alumninya ke kelasnya masing-masing. Kemudian untuk konsumsi nanti tempatnya di
ruang studio ya Ustazah Farida ya? Bu Farid. Iya, betul. Nah, Kalau berarti konsumsi nanti saya simpan di apa namanya di lantai 3 dulu, tapi di ruang apa studio cuman untuk apa coffee break guru. Terus kalau snack, maksi itu di mana ngambilnya? Maksi seperti biasa di bawah, nanti tinggal guru atau perwakilan ruangannya itu bisa mengambilkan satu timnya yang sekelas itu. Oke. Kemudian terima kasih Ustazah Farida. Insya Allah ready ya untuk hari Sabtu nanti ya Ustazah, mau dipersiapkan. Kemudian untuk ini ya Ustazah yang berikutnya adalah untuk kelompok. Jadi guru pembimbing masing-masing kelompok mohon nanti namanya dirubah ya sesuai dengan yang kemarin sudah disepakati, nomor underscore nama lengkap ya seperti Ustazah Mia, Ustazah Nida, Ustazah Dian ya, cakep banget deh seperti itu ya. Terus untuk background tuh Ustazah Pipit cakep banget jadinya. Kalau aku nggak bisa. Ya, nanti bagi yang bisa saja ya untuk backgroundnya. Kemudian tadi kita sempat bina kelas di 9A itu ada beberapa ustadz saja. Saya ingatkan kembali ya, khawatir lupa. Belum membuat grup untuk kelompoknya masing-masing ya. Mohon. Kenapa Sadah? Udah? Aku belum. Oh belum. Ya. Aja Sadah, mohon maaf. Recordnya udahan. Oh iya, Allah Akbar. Ya Allah. Maafin, do you want to stop here?